Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat yang budiman, semoga kita tetap mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan mengkisahkan tentang seorang wali Allah yang dianggap sesat, bahkan dihukum mati. Al-Hallaj dikenal karena pahamnya tentang hulul, sebuah kesesatan jika hulul dipahami dengan masuknya ruh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia tertentu. Tentu saja itu adalah musyrik, bahkan dengan menyebut bahwa Allah punya ruh saja termasuk kategori musyrik. Istilah hulul sendiri sebetulnya sudah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, yaitu wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Orang yang tidak memahami Al-Hallaj tentu tidak akan menyukainya, karena paham ini meskipun tidak sampai mengkafirkan, tetapi orang-orang thariqah meyakini bahwa beliau waliullah. Kesimpulan ini didapat dari qaul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika ditanya mengenai Al-Hallaj. Ia mengatakan Al-Hallaj tersandung dan tidak ada seorang pun di masanya untuk mengambil tangannya untuk menyelamatkannya. Dan jika aku mengetahuinya, tentu aku akan mengambil tangannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memahami posisi Al-Hallaj, terlebih ia pernah memiliki murid serupa Al-Hallaj yang juga ingin diadili sebagaimana Al-Hallaj diadili. Lalu Syekh berkata, ini kondisi batin yang dialami muridnya. Benar, tapi pandangannya multabasun atau meragukan. Nur basyirahnya multabasun ke mata zahir, kemudian bercampur dengan pandangan batin dan zahirnya. Yang bisa menjelaskan kondisi ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena beliau mengerti perbedaan antara mata batin dan mata zahir. Lalu mengapa Al-Hallaj tetap dieksekusi? Dalam kitab Nasyatut Tasawufil Islam karya Dr. Ibrahim Basuni, ada 3 hal yang menjadi alasan dieksekusinya Al-Hallaj. Antara lain, yang pertama, hukuman Al-Hallaj yang dianggap membela Syiah Karamatih yang menentang pemerintah saat itu, di mana Al-Hallaj memang tinggal di desa yang mayoritas penduduknya adalah Syiah. Karena pernyataannya anak Al-Haq yang menyebabkan ia tertuduh sebagai penyebar kesesatan, namun pendapat ini dipandang lemah. Ada persaingan antara ulama fikih dengan Al-Hallaj, di mana ulama fikih pada saat itu kalah pamor dengan ulama sufi. Kemudian mereka menyuruh muridnya untuk mengambil kitab Al-Hallaj yang sedang ditulis. Kemudian di dalam kitab itu ditulis ajaran yang sesat seperti haji tak perlu ke Mekah, cukup memutari kamar saja. Dan pendapat ketiga inilah yang dianggap paling kuat. Menjelang kematian Al-Hallaj, yang menjadi perdebatan adalah tentang pertanggungjawaban kitabnya. Maka ketika ia ditanya, apakah ini kitabmu? Beliau menjawab, demi Allah, ini kitabku. Kemudian ia ditanya lagi, kalau begitu kamu telah sesat. Kemudian ia menjawab, tidak ada yang aku tulis kecuali Al-Quran dan hadis. Al-Hallaj adalah murid dari ulama sufi terkemuka Imam Junaid Al-Baghdadi. Pertemuannya adalah pertemuan 2 orang yang kasyafnya seolah diadu. Suatu ketika Al-Hallaj mengunjungi rumah Imam Junaid, mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Kemudian Imam Junaid bertanya, siapa di luar? Lalu dijawab oleh Al-Hallaj. Kemudian ditimpali lagi oleh Imam Junaid, oh kamu yang nanti akan mati di tiang pembantaian. Lalu Al-Hallaj menjawabnya, iya,
Tapi pada saat itu akan ada sufi yang harus melepas jubahnya berganti menjadi ulama fikih. Benar saja karena pada saat Al-Hallaj akan dieksekusi, Imam Junaid diminta fatwa tentang apakah Al-Hallaj saat atau tidak, namun berdasarkan perspektif tasawuf, ia sama sekali tidak menemukan letak kesalahan Al-Hallaj, kecuali setelah ia lepaskan jubah kesufiannya dan mengenakan jubah fikih. Maka secara fikih, Al-Hallaj memang salah. Banyak argumen yang menganggap bahwa Al-Hallaj adalah orang yang sesat. Namun kenyataannya ia adalah seorang mufassir karena kesuhutannya ia bisa makan hanya dengan 1 suapan dan 3 teguk air. Bahkan ia bisa mendirikan sholat hingga 400 rakaat dalam sehari semalam. Ketika ia tetap diputus bersalah, ia kembali ditanya apa permohonan terakhirnya. Kemudian ia menjawab bahwa ia ingin melaksanakan sholat 2 rakaat dan meminta syahadatnya. Asyibli untuk meminjamnya sajadah. Selesai sholat, ia lantas menari sambil bersyair. Bunuhlah aku wahai sahabatku, karena terbunuhnya aku adalah hidupku. Kematianku adalah kehidupanku dan kehidupanku dalam kematianku. Aku menghilangkan diriku demi kehormatan. Kelakuanku ada dalam sifatku. Dari buruknya al-hal yang buruk. Jiwaku muak dengan hidupku di dalam lukisan yang usang. Bunuh aku dan bakar aku dengan tulang-tulangku yang fana. Kemudian lewatilah jenazahku di kuburan pembelajaran. Engkau menemukan rahasia kekasihku pada sisa-sisa lapisannya. Sesungguhnya aku adalah orang yang sudah tua kemudian menjadi anak kecil. Di panti-panti jompo tinggal dalam kuburan. Di rawa-rawa ibuku melahirkan ayahnya. Ini adalah salah satu keajaibanku. Memiliki seorang putri setelah aku ada. Putri dari saudaraku, bukan dari bekerjanya waktu. Dan bukan pula dari perbuatan zina, maka berkumpullah seluruh bagian-bagiannya dari bagian-bagian yang bercahaya dari udara dan api. Kemudian dari air Efrat tumbuhlah semua yang ada di bumi. Kemudian yang sudah mati menjadi debu, ia berjanji untuk menyirami. Dari cangkir-cangkir yang berputar, dari sisi-sisi anak sungai, dari pengendali yang terus melaju ketika sudah menyelesaikannya 7 kali. Maka tumbuhlah setiap jenis tumbuhan. Dan ketika orang-orang melempari Al-Hallaj dengan batu, Asyibli justru melemparinya dengan mawar. Pada saat itu Al-Hallaj marah. Mawar yang dilemparkan oleh sahabat terasa lebih menyakitkan daripada batu manapun. Sayangnya Al-Hallaj tidak bisa dibela ketika ia mengatakan, kami adalah 2 ruh yang menyatu pada satu badan, yang pada pernyataannya membuat orang lain mendefinisikan bahwa hulul itu menyatunya ruh Allah Subhanahu wa taala dan ruh sufi dalam satu badan. Padahal dalam perspektif ilmu balaghah, ungkapan jika diartikan dengan gaya bahasa yang panjang memiliki makna. Aku ini representasi dari ciptaan Al-Haq. Analoginya adalah sebuah lukisan. Maka jika ada orang yang meniru meskipun persisnya seperti apa, pasti dapat diketahui mana yang asli atau palsu. Mengapa dapat dibedakan? Karena ada ciri khas yang tertinggal dari pencipta atas ciptaannya. Lalu, adakah ciptaan yang tidak menggambarkan ciptaannya? Mungkinkah ada ciptaan Allah SWT yang tidak menggambarkan kekuasaan Allah SWT? Dalam istilah Al-Hallaj, itu diganti dengan kata Al-Haq. Mungkinkah ada ciptaan yang tidak menggambarkan penciptaan Al-Haq? Al-Hallaj sesungguhnya memiliki kesadaran yang seolah-olah mengatakan, saya tidak ada kecuali semua representasi dari Allah Al-Haq.
Tidaklah sejengkal apa yang ada dalam tubuh kita ini kecuali dalam rangka menegaskan sebagai karya dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka tidak ada dalam diri al-Hallaj itu kecuali representasi Allah Subhanahu wa taala. Memang menjadi salah ketika orang itu memahami pernyataan al-Hallaj dengan piringan yang sangat lugas. Kemudian mengatakan kalimat ana al-haq yang dikatakan al-Hallaj itu sesat. Maka perbedakan kalimat adalah kalimat itu ana al-haq, dirinya al-Hallaj yang hilang, kesadaran ketuhanan yang mengambil seluruh kesadarannya, dan itu tetap dihukumi tauhid. Sedangkan pada kalimat yang diucapkan oleh Fir'aun, Allah lah yang hilang, kemudian Fir'aun yang membesar mengganti kesadaran ketuhanan, dan itu jelas dihukumi musyrik. Mengapa Allah sampai menjadikan wali seperti ini? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa jika seorang beribadah kepada Allah SWT secara total, maka ia bisa sampai posisi ini. Sayangnya al-Hallaj tidak mendapatkan cinta itu sesuai porsinya. Tidak semua orang yang jatuh cinta itu benar dalam menggambarkan cinta. Tapi bahwa orang itu pasti mengalami jatuh cinta itu tidak bisa diingkari. Apakah ketika orang itu mendefinisikan cinta salah berarti perasaan cintanya salah? Kira-kira demikian yang dialami Hallaj dan Abu Yazid al-Bustami. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT tentu pada aspek penciptaan itu mewarisi identitas penciptanya. Dan identitas pencipta itu yang oleh al-Hallaj disebut lahud, aspek ketuhanan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada makhluk.